Gitu, makin banyak dia niat, makin banyak dia ganjaran. Begitu. Kayak contoh baca sholawat. Kenapa ente baca sallallahu alaihi Muhammad? Niat saya mematuhi perintah Allah. Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah suruh baca sholawat, jadi saya juga baca sholawat. Saya niat baca sholawat mematuhi perintah Rasulullah. Rasulullah nyuruh baca sholawat. Niat saya baca sholawat supaya dapat balasan rahmat 10 dari Allah, dapat 300. Niat saya baca sholawat supaya dihilangkan kesusahan saya, karena kata Nabi, sholawat itu menghilangkan kesusahan. Niat saya baca sholawat biar rezeki banyak, karena kata Nabi, wa taksuru bihal arzak, dengan sholawat rezeki jadi banyak. Jadi makin banyak, makin gede ganjarannya. Lihat di dalail tuh, Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam amtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina. Ada itu niat-niat. Ini niat namanya, yang banyak. Niatnya mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasulullah, pengen munajat dengan Allah. Begitu, pengen kita tidak pikun karena baca Quran menghilangkan kepikunan, dan seterusnya. Niatin yang banyak. Mana lagi sedekah, dia sedekah sama yatim, ganjaran atu, ganjaran berbagi. Sedekah sama kerabat yang yatim, 2, sedekah juga, silaturahim juga, 200 ganjarannya. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Kata Imam Haddad, bisa saja satu pekerjaan mendapatkan 1000 ganjaran gara-gara memiliki niat yang banyak. Niat yang banyak. Niat. Nikah, kita niat saya menikah, menjunjung tinggi perintah Allah supaya manusia lestari di muka bumi. Karena enggak bisa cara manusia lestari kecuali lewat gerbang pernikahan. Niat saya menikah mengharapkan kecintaan Nabi Muhammad. Sebab Nabi itu bakal lomba-lomba pak banyak-banyak umat, dan umat tidak akan banyak kecuali harus lewat gerbang pernikahan. Saya niat nikah. Niat saya nikah untuk menjaga kehormatan diri. Niat saya menikah agar supaya saya tidak bingung dalam mengurusi kehidupan. Niat saya menikah supaya dianugerahi anak keturunan yang soleh. Niat saya menikah supaya saya dapat syafaat bila anak saya mati masih kecil, sebelum tumbuh gede. Niat saya menikah apa aja gitu, niat yang banyak. Saya udah tuliskan tuh dalam buku, judulnya buku itu contoh-contoh khutbah nikah. Itu saya tulisin tuh niat-niat menikah. Bagaimana kalau menikah? Nawaitu bihadat tazwiji mahabbatallahi subhanahu wa ta'ala li baqa'i jinsil insani ala wajhil ardi. Nawaitu bihadat tazwiji mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li kasrati mubahatihi bi taksiril ummatil muhammadiyah. Nawaitu bihadat tazwiji at-tahassuna minasyaiton, dan seterusnya. Banyak. Sebelum nikah tuh niat dulu, baru kita qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Niat dulu. Kemarin nikah pakai niat-niat enggak? Waduh, nikah lagi? Bukan, ulangi niatnya. Nikah lagi tuh bininya cemberut tuh. Niat yang benar, niat yang benar. Jadi rezekinya banyak.
Niat saya menikah agar supaya diberi rezeki banyak. Karena kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kata Rasulullah, iltamisur rizqa bin nikah. Niat. Kita nikah nggak pakai niat, main gaplok-gaplok aja. Wah repot. Niat. Ini penting. Apa aja diniatin. Niat. Ke masjid, niat saya ke masjid untuk memakmurkan masjid sesuai perintah Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, dan seterusnya. Niat saya ke masjid mau i'tikaf, niat saya ke masjid untuk mensyukuri nikmat kaki sehat. Niat mulu. Begitu niat. Begitu. Pengen mati syahid, gampang. Niat. Habis salam salat dohor, sebelum pergi dari masjid, saya niat pengen salat asar. Jadi belum asar mati syahid. Orang pengen salat, biasanya habis salat tuh niat begitu enggak? Begitu enggak? Wah kagak, hilang ganjaran banyak. Niat gitu. Nih sebelum tidur kita niat, ya Rabb saya mau tidur. Niat saya dengan tidur ini mengistirahatkan badan sesuai dengan perintah Nabi bahwa badan juga ada haknya. Niat saya tidur ini, ya Rabb, agar supaya saya besok pagi fit, sehingga saya mencari nafkah penuh dengan kesemangatan karena Kau perintahkan untuk menafkahi anak bini. Niat saya tidur, ya Rabb. Jadi niat. Biasanya niat enggak? Waduh, ganjarannya hilang banyak. Niat. Jangan kagak niat, rugi. Niat. Niat. Tuh di buku orang mau haji. Ada di buku tuh. Buku apa itu? Tuntunan pelepasan haji umroh. Nawaitus safaro ilal haramaini syarifaini imtisala amrillah. Aku niat bepergian menuju dua kota suci karena menjunjung tinggi perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ziarah ke Rasulullah. Aku niat bepergian ke kota suci untuk bertemu dengan kaum muslimin dari berbagai dunia dan mengambil barakah memandang orang-orang soleh di sana. Aku niat bepergian ke dua kota suci untuk ibadah dan menginjakkan kaki di bumi-bumi berkah, baik di Mekah maupun di Madinah. Begitu sebelum berangkat tuh baru keluar rumah ke Mekah tuh mau main pergi aja, ngumpet-ngumpet lagi perginya. Ini ndak benar. Jadi muslim yang baik bisa saja satu pekerjaan akan mendapatkan ganjaran yang banyak lantaran niat yang banyak. Niat yang banyak. Udah begitu. Niat beli baju, niat beli sarung, niat. Jangan beli-beli aja. Niat. Begitu. Allah tuh demen hambanya kalau dikasih nikmat diunjukin. Ente duit banyak, bangun rumah. Yang bagus nggak apa-apa. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu ala abdihi an yara asara ni'amihi. Allah itu demen bila si hamba diperlihatkan ama Allah bekas daripada nikmatnya Allah. Boleh. Niatnya bukan sok-sokan, bukan sombong-sombongan, syukur ama Allah, syukur. Tadinya kebeli motor Legenda 2, sekarang ada rezeki hasil dagang kambing sama sapi, kebeli motor NMAX. Niat saya beli NMAX agar supaya ngaji enggak nebeng sama orang. Bisa kagak ngaji kalau yang kita tebengin kagak ngaji, bener nggak? Begitu niat saya motor biar ngajinya cepet, enggak telat lagi. Jadi niat. Gara-gara nggak niat udah punya motor ke CNI mulu ngetrek. Tahu CNI nggak? Ya Allah, ini kagak pakai niat ini. Niat, apa aja kudu niat.
yang banyak. Itu begitu. Kata Imam Haddad, ila ghairi dzalik, udah niat yang banyak apa aja. Wa misalu minal mubahat, di antara perkara mubah supaya dapat ganjaran dengan niat yang baik. Makan tuh hukumnya mubah. Boleh kita makan, boleh kita enggak makan. Enggak wajib, enggak dosa makan. Tapi kita mau makan, niat. Sebelum makan, aku niat makan ini menjunjung tinggi perintah Allah, di mana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, silahkan makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu yang halal. Makan, niat makan, dapat ganjaran 100 karena makannya niat mematuhi perintah Allah. Makannya di restoran mahal, kampung kecil, makin gede ganjarannya. Di mana lagi ya? Dia makan Telaga Sampiran, gede ya. Kita makan kepala kakap Kembangan, jadi aja ganjaran daripada niat mematuhi perintah Allah. Ganjar niat makan. Doa, dia niat makan supaya kuat ibadah, karena perlu kita energi, perlu kita tenaga, perlu kita ibadah. Kalau nggak makan mah nggak enak, ngaji juga puyeng. Begitu kalau nggak makan, begitu kalau nggak makan puyeng, begitu. Jadi kudu makan, begitu, untuk membantu ibadah. Begitu, niatkan itu 200 ganjarannya. Makan itu baru sesuap. Berapa suap dia makan, makin banyak dia ganjarannya. Niat saya makan untuk bersyukur kepada Allah, makanya saya makan di restoran yang mahalnya, bersyukur sama Allah. Niatnya syukur. Allah suruh dalam Al-Quran surat apa itu, Saba, kulu mir rizki rabbikum waskurulah, makanlah dari rezeki Tuhan, bersyukurlah. Niat saya bersyukur, makan yang enak, bersyukur. Karena kita makan gak ada niat-niat, udah makanan yang halal aja udah kayak monster. Lihat duren, darah tinggi begitu. Lihat apalagi sop iga, kolesterol. Sate kambing, darah tinggi. Lihat emping, apa itu, asam urat. Jadi syukur. Enggak mungkin Allah adakan makanan ini kalau bukan ada manfaatnya. Taruh dong di otak yang manfaat. Ngapa yang negatif-negatif mulu yang dimunculin? Jadi ujungnya yang negatif. Husnudzon. Allah kasih duren, enggak mungkin kalau bukan buat obat. Niat saya makan duren buat obat, enggak apa-apa. Begitu, gitu. Kayak begitu orang obat, enggak mungkin Allah ciptakan kalau bukan buat obat. Benar enggak? Jadi begitu, orang ini mau makanan, ya Allah, sengsara banget. Enggak makan ini, makan. Jadi abang mau makan apa? Saya mau nasi putih aja, sama air putih sama garam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit banyak buat apaan? Makan dibikin susah kayak begitu. Duit banyak, mendingan kalau mati di bawah kuburan. Emang ada di Kampung Baru itu kalau mati itu kain kafannya dikasih kantong kayak begini? Ada nggak? Kasih kantong kayak begini nih kain kafannya? Kan nggak ada. Mau ngapain hidup? Dibikin sengsara hidup pakai nasi pakai sambal, nasi pakai sambal yang enak. Jangan dibikin susah. Yang enak, begitu. Yang enak. Nah, ibu-ibu begitu. Kalau istri yang solehah, bagi duit sama lakinya berapa umpamanya? 20.000.
Ini 20.000. Hari ini menunya pakai daging sapi aja. Istri yang soleh, siap bang, sami'na wa ta'na. Dia orang, kalau dia orang taat, nggak repot. Maka dohor lakinya pulang gojek, mana? Itu bang di mangkok, mana dagingnya? Udah dibungkus dalam Royco rasa daging sapi, 20.000. Jadi dia cerdas. 20.000 nggak apa-apa. Royco rasa daging sapi, loh, itu begitu bagus, nggak apa-apa. Jangan dibikin susah hidup, nikmat. Pokoknya muslim yang baik niatin yang banyak. Sampai saya lupa nama pengarangnya, Habaib, ada kitabnya, judulnya Kitabun Niyat. Judulnya tebal, kitab tentang niat. Niat apa aja? Niat ngaji itu ada, nawaitu bitta'allumi imtisala amrillah wa rasul. Niat ngaji, niat ke masjid, niat kondangan, niat makan, niat mulu isinya. Kitab itu saking pentingnya niat yang banyak, karena supaya dapat ganjaran besar. Niat. Kita nggak punya duit nih, musim haji, niat aja, saya pengen haji kayak orang-orang, ya Rabb, dapat ganjaran. Nggak pergi ke Mekah, dapat ganjaran haji tiap tahun gara-gara niat. Kata Nabi, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsah mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa orang mati, di antara makna hadis ini, tidak ada niatan berperang, tidak ikut berperang padahal sehat, dan tidak ada niatan berperang padahal dia sakit, maka mati dalam keadaan munafik. Apa maknanya? Siapa orang mati, dia tidak niatan berhaji padahal mampu, atau tidak terbesit di hatinya kerinduan pengen haji, pengen ngamalin ajaran Islam karena dia miskin, nggak ada di hatinya los, nggak ada pengen ziarah ke Baitullah, nggak ada pengen ziarah ke Rasulullah, maka mati dalam keadaan munafik. Niat aja, ngurban, niat aja. Saya pengen ngurban ya Allah, pengen ngurban, niat aja, niat. Kalau niatmu nanti ada jalannya, ada. Kalau niatmu, kita pahami. Yang namanya kurban, ya Allah, korban kambing sama motor NMAX masih mahalan motor, bener nggak? Orang di rumah motor punya 2, punya 3, tiap tahun ngantri daging kurban mulu, ngantri kupon. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Malu sama Allah. Sama rokok aja masih mahalan rokok, sampurna. Saya dengar tuh 35.000 sebungkus, bener nggak? Tuh 35. Ini kita nggak usah nanya yang 2 bungkus 3 bungkus, nggak usah. Sebungkus 35. Sebulan 1.050.000. Itu sebulan. 10 bulan 10.500.000. Begitu. 10 bulan. Setahun apa enggak 12 juta lebih? 12 juta tuh. Kira-kira kalau beli kambing dapat berapa itu? Berapa? 2. Ya, kalau dapat 2, hari ini beli rokok, besok nggak usah beli, celengin buat ngurban. Begitu. Kalau niat, malu buat beli rokok kebeli, tapi ya Allah, Idul Adha nyari kupon mulu, kupon. Begitu. Malu sama Allah yang kayak begitu. Ini ada yang tukang ngerokok nggak? Waduh, malu. Buat rokok aja jutaan bisa, buat ibadah kendaraan dia nggak bisa. Gitu. Nanya mulu sama kiai, kiai bagaimana itu? Belum akekah ngurban nih. Dijawab lagi sama ustadznya, udah kalau belum akekah kamu nggak usah. Kata dia, selamat, selamat duit saya kagak beli kambing. Tahun depan nanya lagi, itu lagi yang ditanya, kiai bagaimana belum akekah ngurban? Kata kiainya, nggak usah kalau belum. Selamat. Tiap tahun nanyanya itu mulu, tiap tahun begitu. Akekah kagak,
Ini kagak bener ya kayak begini nih. Hidup dibikin susah. Jangan begitu hidup. Begitu. Ini nggak benar. Niatin apa saja. Kita kurban, niat saya ngurban. Melestarikan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama kali disuruh kurban. Niat saya ngurban, menjunjung tinggi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh umatnya yang mampu untuk kurban. Niat saya kurban untuk berbagi daging kepada orang yang membutuhkan. Niat saya kurban untuk menyenangkan saudara-saudara. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Jadi jangan gak niat, jangan gak niat. Saya ajarin itu di teman-teman majelis tuh. Nih niat beli kambingnya kayak begini nih. Saya ajarin. Karena apa? Imam Haddad nyuluh, wa'lam annahu yutasawwaru fil amalil wahid niyatun kathiratun fayakunu lil amil bil amalil wahid sawabun tamun sawa'un kana al amal minat ta'at au minal mubahat. Satu kali ibadah, aktivitas bisa niat yang banyak karena nabinya wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niati, sebanyak apa yang ia niati. Makin banyak niat kita, makin bagus. Kata Imam Haddad dalam kitab yang lain, Qasidah Ainiyah, wali solihin niyati kun mutaharriyan mustaksiran minha waraqib wahsyai. Niat yang banyak, jangan tidak niat yang banyak, rugi. Tidur sama bini, niat. Jangan main gaplok-gaplok aja. Niat saya tidur sama bini agar diberi anak keturunan. Niat saya tidur sama bini agar supaya saya terhindar daripada berzina. Niat saya tidur sama bini agar supaya saya bisa mengekang dan menyalurkan syahwat saya kepada tempat yang disuruh oleh agama. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Itu nggak pakai niat, udah main gaplok aja, aduh nggak ada ganjaran, rugi. Niat, jangan kagak niat. Ya Allah, betapa murahnya agama ini, betapa enaknya Islam ini. Maka bagi kita yang miskin, berkesempatan sama masuk surga dengan si kaya. Bila kita si miskin, ada orang kaya ngorban pakai sapi karena dia kaya sendiri, begitu, itu mengorbannya pakai bohong lagi. Ngorban enggak bang? Ngorban apaan? Sapi. Kata si miskin, 1 ekor di masjid. Sampai orang ketujuh, ngorban Bang Udin, ngorban apaan? Alhamdulillah sapi 7 ekor. Pas di Masjid At-Tahiri ada atu, gara-gara bohong dia. Jawab dong yang jujur, ngorban gak Bang Udin? Ngorban apaan? 1/7 sapi. Waduh, baru kaki doang, kata si miskin. Yang jujur aja, 1/7. Bukan ngorban sapi. Kalau ngorban sapi itu 1 ekor sen baru namanya ngorban sapi. 1/7. Apanya itu? Udah pokoknya 1/7 aja. Begitu. Jadi begitu, bilang aja yang jujur. Begitu kita miskin, ada orang ngorban sapi 1 ekor. Ya Rabb, kalau saya dikasih rezeki banyak, saya mau ngorban sapi 1 ekor. Ampe mati nggak punya duit. Ampe mati dapat ganjaran korban saban tahun. Gara-gara niat. Niat aja. Niat. Begitu.
Dan jangan buruk niatnya. Ada teman kita sedekahan di orang hajatan tuh, yang ada penyanyi tuh, apa namanya? Iya, nyawer, bukan sedekah, nyawer. Padahal dia bos celana jin, nyawer 20.000. Neng, 20.000. Kata kita yang miskin, kalau gua kaya kayak dia, gua 50.000 sama 100.000. Ya, kebagian dosanya. Nyawer kagak dosa dapet. Gara-gara apa? Niat ya. Jadi niat tuh yang bagus. Jangan niat yang buruk-buruk. Bukan sekedar niat yang bagus, banyakin niat yang bagus. Kayak ngaji, niatnya silaturahim, niatnya mematuhi perintah Allah, niatnya mensyukuri nikmat akal, karena kita dibedakan dengan binatang dengan akal, dan syukurnya caranya dengan menuntut ilmu. Niat kita mau i'tikaf di masjid, niat kita memakmurkan masjid. Makin banyak niat, makin banyak ganjaran. Satu ibadah multi ganjaran. Satu ibadah multi ganjaran dengan niat yang baik. Rujukannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkannya. Ini si Ihsan udah masuk. Maknanya saya disuruh sudah ini. Kalau begini nih maknanya. Jadi ngajinya segini aja. Gitu. Ada kawan kita ini Walimatus Safar juga. Begitu, masa ngaji libur lagi. Bisa mulai habis Idul Adha Lebaran lagi udah tawakuf lagi nih. Jadi segini aja ngajinya. Maka kata Imam Haddad pada akhirnya, faqis ala hadainil misalaini ma'adahuma. Silakan Anda ukur, Anda bandingkan contoh yang tidak ada dari contoh yang ada. Intinya apa saja bagi seorang muslim, pasang niat yang banyak dan baik-baik, biar ganjarannya besar, ganjarannya banyak, dan berkah hidup kita. Ini saja, kita baca Fatihah. Minta izin malam hari ini nggak ada tanya jawab. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Moga Allah berikan kita limpahan barokah, umur kita barokah, rezeki kita barokah, usaha-usaha kita makin barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita pada tinggi derajatnya dan penuh barokah, kawan-kawan kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya sebab duduk di majlis ilmu, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.